Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini saya mau bertanya, bagaimana hukumnya pemaksaan pemakaian jilbab terhadap orang non-muslim? Dilihat dari kondisi saat ini yang terjadi di SMK Negeri Padang, yang mewajibkan semua siswinya untuk memakai jilbab tanpa mempedulikan latar belakang dan kepercayaan dari siswinya itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur bingung menjawabnya bagaimana. Kenapa? Ya saya pun tidak tahu kenapa ya. Begini, berbicara tentang pemaksaan terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya bolehkah atau bagaimana hukumnya memaksa, sampai sana aja sudah tidak boleh. Apapun selanjutnya, itu masalahnya. Jadi memaksa itu sendiri tidak boleh, apapun dan siapapun dan atas dasar apapun. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Guru saya waktu di Mesir menafsirkannya begini: di dalam agama Islam itu, di dalamnya tidak ada namanya pemaksaan. Kan kita biasa mengartikan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Itu juga benar, tapi lebih luas dari itu. Kalau sudah kita di dalam agama Islam sebagai umat Islam, tidak ada namanya paksa-memaksa yang diperbolehkan. Tidak boleh. Wanita muslimah sekalipun kita paksa berjilbab, tidak boleh, haram. Laki-laki muslim dipaksa sholat tidak boleh. Dididik waktu kecil iya, dengan batasan-batasannya, dengan hukuman-hukumannya iya, silahkan. Itu muslim. Kita paksakan untuk melakukan suatu kebenaran yang diwajibkan atas umat Islam, sudah wajib. Itu saja tidak boleh. Ya, kalau kita berbicara memaksa. Ya, maks. Nah, dalam Al-Quran kan innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Wahai Muhammad, engkau itu yang memperingati, lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak boleh memaksakan, tidak boleh memaksakan kehendak mereka, menaklukkan mereka. Sangat cukup peringati. Ya, kalau muslim saja tidak boleh dipaksa, apalagi tadi pertanyaannya bolehkah memaksa non muslim? Ya Allah, udah memaksa non muslim berjilbab lagi. Walaupun saya kadang-kadang juga ya bertanya-tanya, sebenarnya jilbab itu sendiri bukan simbol Islam sebetulnya, bukan simbol umat Islam. Tidak sama dengan misalnya salib bagi umat Kristen misalnya, itu simbol mereka, sehingga kalau kita pakai itu luar biasa, itu sesuatu yang sangat pelanggar aturan agama lah. Tapi jilbab ini setahu saya bukan kostum khusus umat Islam. Mohon maaf, biarawati kan tutup kepala juga lah. Nggak tahu namanya apa, apakah bisa disebut jilbab juga, tapi kan mirip-mirip. Bahkan agama-agama lain. Jadi saya pikir tidak perlu juga lah berlebihan dari pihak Kristennya apabila diwajibkan pakai jilbab. Mengapa? Karena yang diwajibkan ini adalah sesuatu yang menurut saya, setahu saya dalam agama Anda tidak terlarang gitulah. Ya, karena orang-orang yang tinggi derajatnya dalam agama Anda pun pakai jilbab, kan begitu. Tidak hanya itu, peraturan ini saya dengar sudah lama, dan non-muslim sebelumnya tetap mematuhinya dan tidak merasa terpaksa dan legowo. Bahkan mereka, beberapa alumninya mengatakan, kami melakukan ini memang diberikan pilihan, tidak terpaksa, dan kami memilihnya karena memang dalam agama kami hal itu tidak merongrong iman kami, tidak termasuk hal yang merusak akidah kami lah, seperti itu lebih kurang. Jadi saya tidak tahu mengapa ada beberapa yang kemudian mempermasalahkan. Namun ala kulli hal, sudahlah, tidak perlu berbesar. Kembali ke yang pertama tadi, ya sudah, kita bagaimanapun membuat peraturan kebijakan, tetap yang namanya memaksakan itu tidak boleh. Lebih-lebih konteksnya bukan pondok pesantren, bukan madrasah, melainkan sekolah negeri, begitu ya. Jadi sudahlah, jangan terlalu diperbesar, baik dari pihak sekolahnya, dari pihak yang membuat peraturannya, maupun dari pihak wali murid atau peserta didik yang menerima peraturan itu. Janganlah diperbesar, janganlah diperlebar. Sudahlah, Indonesia ini sudah kebanyakan masalah. Mari kita damai-damai saja, kita adem ayem, kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Wallahu a'lam.